Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febranda Faika Putra dari Prodi Sistem Informasi dari kelas 2021B dengan NIM 2105 121 4032. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan dari komputer. Sejak dahulu kala, proses pengelolaan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga telah menemukan alat mekanik dan juga elektronik untuk membantu dalam hal perhitungan dan pengolahan data supaya mendapatkan hasil yang cepat dan juga tepat. Komputer saat ini merupakan hasil evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala yang berupa alat elektronik maupun alat mekanik. Saat ini, komputer menjadi sebuah perangkat yang paling banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer ini, dapat digunakan untuk membantu aktivitas dari manusia sehari-harinya, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap sisi kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri lagi, manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer dalam setiap kegiatannya. Dalam perkembangannya, komputer memiliki sejarah yang terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan saat ini. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak langsung canggih begitu saja karena ada tahapan dalam perkembangannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerjanya, hingga komponen yang dipakainya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses berkembangnya komputer tersebut. Sebelum memasuki penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu tentang apa itu komputer. Menurut beberapa ahli, komputer memiliki arti yang berbeda-beda. Menurut Robert H. Blismer, komputer adalah sebuah benda elektronik yang bisa melakukan berbagai tugas, seperti menerima input dan memprosesnya sesuai dengan perintah, menyimpan berbagai perintah dan mengelola hasilnya, serta menyediakan hasilnya dalam bentuk informasi yang lengkap. Menurut V.C. Hamaser, komputer adalah suatu mesin penghitung elektronik yang cepat dan mampu mendapatkan informasi input digital agar kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang sudah tersimpan di dalam memorinya, serta menghasilkan output dalam bentuk informasi. Dan menurut Donald H. Sanders, komputer adalah sebuah sistem elektronik yang bisa digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, dirancang dan diorganisasikan agar mampu menerima serta menyimpan data secara otomatis, memproses berbagai data, sampai menghasilkan output dengan berdasarkan perintah sebelumnya sudah tersimpan di dalam memori. Jadi, secara keseluruhan, komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas seperti menerima input, lalu memproses input tersebut sesuai dengan instruksi yang diterimanya, dan memberikan output berupa informasi. Sejarah dibuatnya komputer pertama. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk dari Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer pada saat ini. Meskipun demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern saat ini, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Babbage kemudian terinspirasi untuk memulai membuat komputer mekanik yang bernama Analytical Engine. Mesin ini direncanakan akan digerakkan dengan tenaga uap dan benar-benar otomatis. Akan tetapi, proyek ini menjadi semakin sulit dikerjakan dan memerlukan biaya yang sangat banyak. Hingga 10 tahun kemudian, proyek ini belum juga selesai dan kehabisan dana. Akhirnya, mesin ini tidak pernah diselesaikan. Walaupun tidak pernah selesai, mesin ini telah menjadi ide bagi mesin-mesin berikutnya yang akan datang. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollerith
merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil dari sensus AS yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya ia sukses mendirikan perusahaan komputer yang bernama IBM. Perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Perkembangan komputer terbagi menjadi 5 generasi. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Lalu komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Lalu komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Lalu komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang. Dan yang terakhir komputer generasi kelima pada sekarang sampai masa depan. Komputer generasi pertama atau komputer yang menggunakan tabung vakum pada tahun 1940 sampai 1956. Awal dikembangkannya komputer generasi pertama yaitu pada saat terjadinya Perang Dunia II. Saat itu, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki oleh komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan dari komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer yang bernama Z3 yang digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Selain itu, pada tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer yang digunakan untuk memecahkan kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus. Komputer Colossus ini digunakan untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan oleh Jerman Nazi. Pada saat itu, Amerika Serikat juga menghasilkan suatu kemajuan. Howard Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat dan diberi nama The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator atau Mark I. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Komputer ini merupakan komputer relay elektronik yang menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekaniknya. Namun, mesin tersebut beroperasi dengan lambat dan tidak fleksibel. Perkembangan komputer generasi pertama lainnya yaitu diciptakannya Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. ENIAC ini diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John William Mauchly yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. ENIAC terdiri dari 17.468 tabung vakum, 7.200 diode kristal, 1.500 pemancar, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, dan sekitar 5 juta sambungan yang disolder dengan tangan. Berat dari ENIAC ini mencapai 27 ton dan ukurannya 2,4 meter kali 0,9 meter kali 30 meter. ENIAC ini mengambil luas sekitar 167 meter persegi dan mengkonsumsi energi sebesar 160 kilowatt. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan dengan Mark I. ENIAC ini adalah komputer generasi pertama yang paling dikenal. Komputer generasi pertama lainnya yaitu Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC dan Universal Automatic Computer I atau UNIVAC I. Komputer generasi pertama memiliki karakteristik yaitu instruksi operasi yang dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu dan komputer ini menggunakan bahasa mesin yang menyebabkan komputer ini sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Karakteristik lainnya yaitu komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum dan silinder magnetik untuk menyimpan data. Komputer generasi kedua atau komputer yang menggunakan transistor pada tahun 1956 sampai 1963. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum
di peralatan elektronik seperti televisi, radio, dan juga komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektronik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Selain penemuan transistor, terdapat penemuan lainnya, yaitu pengembangan memori inti magnetik. Penemuan ini membantu pengembangan komputer generasi kedua menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan dengan komputer sebelum-sebelumnya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer yang dibuat oleh IBM, yang diberi nama Stretch dan Prairie Ren, dan membuat komputer bernama LARC. Komputer-komputer ini dikembangkan untuk keperluan laboratorium energi atom. Komputer ini dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Namun, mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga kepopulerannya sangat terbatas. Pada awal 1960, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di dalam bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan teknologi transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak, penyimpanan dalam disket, memori komputer, sistem operasi, dan program komputer. Salah satu contoh komputer pada generasi kedua ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan mereka. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Selain bahasa assembly, mulai bermunculan bahasa pemrograman baru seperti COBOL dan Fortran yang mulai menggantikan bahasa mesin. Komputer generasi ketiga atau komputer yang menggunakan integrated circuit pada tahun 1964 sampai 1971. Walaupun transistor dalam banyak hal telah mengungguli tabung vakum pada komputer generasi pertama, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian dalam komputer. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakanlah batu kuarsa. Pada tahun 1958, Jack Billy, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan integrated circuit yang mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Integrated circuit ini menggeser fungsi dari transistor dalam sebuah komputer. Seiring berjalannya waktu, para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam sebuah chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak, dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi keempat atau komputer yang menggunakan mikroprosesor pada 1971 sampai sekarang. Setelah integrated circuit ditemukan, tujuan pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektriknya. Pada tahun 1971, telah diciptakan mikroprosesor, yaitu chip Intel 4004, yang mampu meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer berupa Central Processing Unit atau CPU, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Hingga pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan di sekolah. Pada tahun 1984, Apple mempublikasikan Macintosh, yaitu sistem grafis pada komputernya untuk pertama kali. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil lagi, dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer, menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop. Pada masa sekarang ini, kita mengenal berbagai jenis CPU seperti Intel Pentium, Intel Pentium 2, Intel Pentium 3, Intel Pentium 4, AMD K6, dan AMD Athlon.
Komputer generasi kelima atau artificial intelligence pada masa sekarang sampai masa depan nantinya. Komputer generasi kelima saat ini masih menggunakan teknologi LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini masih terus dalam proses tahap pembangunan, yang di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia sehari-hari. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.